nggak ngikutin artis luar gitu loh. Ini Uya Kuya yang artis Malaysia itu kan ya? Ya kan? Bukan artis Indonesia, itu artis Malaysia. Kemarin banget nih, tanggal 17 Januari 2025, ada salah satu warga Iten. Dia itu ngevideoin orang-orang yang lagi take konten di daerah kebakaran di situ. Dan yang ditegur itu adalah Uya Kuya dan keluarganya Zai. Terus komentarnya, semua orang tiba-tiba ngeklaim Uya Kuya itu dari Zimbabwe, dari Malaysia, dari Bangladesh. Pokoknya orang-orang nggak mau sampai Uya Kuya itu dibilang orang Indonesia. Karena ya tentu saja pembelaan ini justru memicu reaksi lebih keras dari netizen ya. Banyak yang menilai bahwa izin dari pihak berwenang tidak cukup untuk membenarkan tindakan tersebut jika tetap mengabaikan etika dan empati terhadap korban. Miris dianggap tak punya empati sampai bikin video di depan rumah warga Los Angeles yang ditimpa musibah kebakaran. Uya Kuya diusir warga setempat. Video ini viral di TikTok dan Twitter Amerika. Seorang warga Indonesia dianggap mengambil kesempatan untuk merekam situasi rumah warga yang sedang kebakaran. Dianggap tak miliki empati apalagi kalau sampai memonetaisinya. Atas kejadian ini warga Indonesia merasa malu. Bahkan komenan netizen enggan mengakui kalau Uya Kuya berasal dari Indonesia. Dia itu berasal dari Zimbabwe, Malaysia atau negara lainnya. Yang jelas netizen malu punya warga yang bikin malu Indonesia di tengah situasi ini. This is terrible that these people are doing this. Like, do they not understand that we lost our home? They don't understand any of what we're going through. They don't get the hardships of having to replace all that we had. 21 years worth of work that we're having to, restart from. And they're just not understanding it. It's so sad that people try to monetize off of our pain and they don't understand it. Like, this is ridiculous. It really is. It's getting really out of hand. They just want to monetize. Kemarin banget nih, tanggal 17 Januari 2025, ada salah satu warga Iten. Dia itu ngevideoin orang-orang yang lagi take konten di daerah kebakaran di situ. Dan yang ditegur itu adalah Uya Kuya dan keluarganya Zai. Di video itu sih kelihatannya Uya Kuya juga lagi nge-interview salah satu orang Indonesia yang tinggal di LA. Jadi dia juga kayak lagi wawancara deh tentang dampaknya atau situasinya gitu loh. Ya tapi menurut salah satu warga di situ yang bernama Carolina Ramirez, dia kayak ngerasa ngapain lo semua di sini? Emang lo kena dampaknya? Emang lo ngerti perasaan korban? Bilang aja lo mau ngonten, terus lo mau monetize kan? Bisa gak sih lo jadi orang berempati dikit? Akhirnya videonya itu viral banget karena orang Indonesia juga sadar kayak ada Uya Kuya. Terus komentarnya, semua orang tiba-tiba ngeklaim Uya Kuya itu dari Zimbabwe, dari Malaysia, dari Bangladesh. Pokoknya orang-orang gak mau sampai Uya Kuya itu dibilang orang Indonesia. Ending-endingnya setelah ditegur, katanya pihak Uya Kuya sih udah minta maaf. Dia juga udah hapus video yang dia take. Sebenarnya penjelasan dari Uya Kuya, tujuan dia bikin video itu adalah untuk kasih live update yang konkret. Karena banyak di luar sana itu hoax dan juga kayak pakai AI. Jadi dia sebenarnya pengen ngebantu gitu loh buat kasih berita yang akurat. Menurut kalian gimana? Sepertinya ini hari apes bagi Uya Kuya dan keluarganya. Bahkan dianggap masyarakat Zimbabwe. Banyak warga Indonesia yang menghujat Uya Kuya padahal niatnya baik. Tapi caranya yang salah. Mungkin juga bertepatan berjumpa dengan pemilik rumah yang tidak terima rumahnya direkam dijadikan video. Padahal bukan hanya Uya Kuya yang merekam momen kejadian pasca kebakaran. Bahkan saat kebakaran berlangsung, banyak juga orang Indonesia yang di Los Angeles mencoba merekam dan memberikan kabar situasi lewat video mereka. Bahkan warga Los Angeles sendiri merekam momen kejadian dan keadaan pasca kebakaran hebat terjadi. Banyak juga warga-warga di sana memanfaatkan momen untuk mereka upload ke sosial media mereka untuk informasi. Uya Kuya membenarkan peristiwa yang terjadi, dia minta maaf kalau ini menjadi besar. Dan dia pastikan kalau ini tidak diupload ke sosial medianya baik YouTube atau TikTok. Oke. Dan kita kasih informasi ke ada beberapa orang Indonesia, wartawan Indonesia yang minta tolong video gambar keadaan di sana. Ya udah kita, itu juga nggak ada tayang di YouTube kita, di TikTok kita nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada, dan itu cuma kita mau ngasih informasi ke orang-orang Indonesia yang kan misinformation kan. Ya. Soal kebakaran ini kan banyak yang beredar kan foto-foto fake AI yang beredar kan. Nah itu sebenarnya mau diminta untuk situasi untuk situ ya kita kasih teman-teman kita pada minta kan. Nah udah kita tuh di situ ada polisi FBI yang ngasih izin, polisi FBI silakan ngasih gambar ngambil gambar selama tidak
masuk yang dikasih garis kuning gitu. Karena ya tentu saja pembelaan ini justru memicu reaksi lebih keras dari netizen ya. Banyak yang menilai bahwa izin dari pihak berwenang tidak cukup untuk membenarkan tindakan tersebut jika tetap mengabaikan etika dan empati terhadap korban. Nah, terkait hal ini sampai saat ini belum ada ya pernyataan resmi dari DPR RI atau tanggapan lah dari fraksi PAN misalnya terkait insiden ini. Tapi beberapa pengamat politik menilai bahwa partai politik seharusnya memberikan teguran lah kepada anggotanya yang terlibat dalam kontroversi semacam ini untuk menjaga citra institusi dan legislatif. Ya, kasus ini lagi-lagi ya mencerminkan kurangnya kepekaan sosial dan etika dalam bertindak sebagai pejabat publik. Sebagai wakil rakyat, ya Uya Kuya dan istrinya seharusnya menunjukkan sikap yang lebih profesional dan menunjukkan empatinya, lebih berempati lah terhadap situasi. Apalagi ini kejadian yang luar biasa, duka yang luar biasa seperti kebakaran ini. Membuat konten di lokasi tragedi tanpa mempertimbangkan perasaan korban ini sangat melanggar norma kepatutan, baik secara moral maupun secara etis. Nah, selain itu, kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang prioritas kerja anggota legislatif. Banyak masyarakat yang mempertanyakan apakah perjalanan ke luar negeri ini berkaitan dengan tugas kedinasan atau sekedar perjalanan pribadi. Ini aja belum ada kejelasannya. Nah, dan ini tentunya akan berdampak terhadap citra wakil rakyat ya, karena insiden ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan anggota legislatif di Indonesia. Ya, apalagi yang terjadi di luar negeri. Perilaku seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap wakil rakyat serta memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional tentunya. Apalagi di era digital seperti ini, setiap tindakan pejabat publik akan dengan mudah diawasi oleh masyarakat global. Intinya adalah bahwa kasus Uya Kuya ini harusnya kembali menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga etika dan kepekaan sosial sebagai pejabat publik, sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Tindakan seperti ini membuat konten di lokasi tragedi tanpa mempedulikan perasaan korban adalah hal yang sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, diperlukan langkah tegas lah dari partai politik maupun DPR RI untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi ya kita sebagai masyarakat berharap agar wakil rakyat lebih fokus pada tugas pokok mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat daripada melakukan hal-hal yang justru malah dapat mencoreng nama baik bangsa dan negara kita.